Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang engkau gunakan kemudian rusak, punah, tidak bisa lagi digunakan. Apa yang engkau berikan dari sedekah maka sudah berlalu sampai engkau habiskan. Hanya itu saja apa yang kita miliki di dunia. Sedangkan yang kita pegang saat ini ada akhirnya. Pada akhirnya setiap diri kita akan meninggal dan akan kita lepaskan. Berarti hakikatnya kita tidak memiliki apapun dari dunia ini. Itu kata Rasulullah SAW. Setiap anak Adam yaqulu mali mali, hartaku hartaku. Tapi ternyata apa yang kita miliki itu hanya pakaian yang kita gunakan. Setelah itu sampai rusak. Benar-benar ini milik kita. Kenapa? Karena kita memakainya sampai rusak. Tapi pakaian yang belum kita pakai, kemudian kita meninggal, bukan lagi milik kita, nanti diwariskan. Gitu. Harta juga yang kita simpan tapi tidak disedekahkan, ada akhirnya ketika kita meninggal bukan lagi milik kita, diwariskan. Begitu juga makanan, kalau kita biarkan, kita tidak makan, ya nanti pada akhirnya basi, kita buang, kita berikan kepada hewan misalkan atau yang lain. Sehingga apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, apa yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi milik kita karena kita menikmatinya. Tapi sisanya bukanlah milik kita. Bukanlah milik kita. Makanya Ibnu Adam ini kata Rasulullah SAW, "Lau anna libni Adam wadiyan min malin, labtagha ilaihi thaniya." Andai kata anak Adam ini memiliki satu lembah yang penuh dengan harta. Satu lembah penuh dengan harta. Labtagha ilaihi thaniya. Ia berharap, ia menginginkan lembah yang lainnya, lembah yang kedua. Padahal hartanya sudah satu lembah. Walau kana lahu wadiyan labtagha ilaihi thalitha. Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah penuh dengan harta, maka ia pun mengharap apa? Lembah yang ketiga. Dan terus begitu. Qala wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang akan memenuhi mulutnya anak Adam kecuali turab, tanah, debu. Illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Dan Allah memberikan pertaubatan bagi yang Allah Azza wa Jalla berikan, Allah kehendaki. Sehingga alhaakumut takatsur ini teguran, bukan pujian, tapi teguran bagi mereka yang terlalaikan, bagi mereka yang tergoda sehingga memperbanyak sesuatu ini menghalangi dia dari ketaatan. Hati-hati. Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan keluarga. Bahkan ulama mengatakan termasuk dalam memperbanyak sesuatu itu memperbanyak ilmu. Apabila pada akhirnya ilmu ini membuat kita lupa dan lalai. Karena ingat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau kita memperbanyak harta, kenapa? Karena ada kecondongan. Karena ada keterikatan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati. Macam-macam harta itu. Sudah ada kecondongan ke sana. Begitu juga kalau kita memperbanyak keluarga, ada kecondongan. Begitu pula kata ulama apabila kita memperbanyak ilmu. Ada sebagian orang, dan normalnya orang itu haus dengan pengetahuan, haus dengan wawasan yang baru, ingin tahu segala sesuatu yang baru, ingin tahu segala sesuatu yang tidak ada dalam benaknya, sehingga membaca, sehingga mengkaji, sehingga melihat, menonton. Demi apa? Demi mendapatkan pengetahuan, wawasan, ilmu. Sama. Maka berarti sebagaimana keluarga, memperbanyak keluarga itu ada syahwatnya, ada kecondongan kita. Memperbanyak jabatan, kedudukan itu juga ada syahwatnya. Memperbanyak harta itu juga ada syahwatnya. Maka memperbanyak pengetahuan, wawasan, ilmu juga ada syahwatnya. Makanya Rasulullah itu meminta ilmu yang
bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan seluruh ilmu. Bukan seluruh ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu sekalipun sedikit, tapi menghasilkan amal. Tapi kalau ilmu yang banyak, tapi tidak menghasilkan amal, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya apa? Makanya di antara salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim wa rahimahum mengatakan apa? Inna lil ilmi tughyan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan, kesombongan, penguasaan terhadap diri manusia sebagaimana penguasaan harta terhadap diri manusia. Inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki penguasaan terhadap diri manusia. Ada keangkuhan, ada kesombongan yang diwariskan ke diri manusia sebagaimana kesombongan, keangkuhan, penguasaan harta kepada diri kita. Oh, ternyata wawasan penguasaan ilmu ini luar biasa terhadap manusia. Makanya disinilah kembali lagi kita meminta kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat. Sedikit tapi menghasilkan amal. Jauh lebih banyak daripada yang banyak tapi justru melelehkan. Ala innama qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Kata Abdullah bin Mas'ud. Yang sedikit dan cukup itu lebih banyak daripada yang banyak tapi melalaikan. Sehingga alhaakumut takatsur. Pertanyaannya, ya Allah, solusinya apa? Kalau orang sudah sibuk dengan memperbanyak segala sesuatu, harta, kedudukan, jabatan, ilmu juga, solusinya apa agar ngerem, tertahan, terhalangi dari memperbanyak ini? Memperbanyaknya lanjut, tapi juga apa? Ibadahnya, ketaatannya juga lanjut. Memperbanyak hartanya lanjut, sedekah, infaknya juga dilakukan. Memperbanyak kedudukannya lanjut, tapi keputusannya hanya digunakan untuk maslahat kaum muslimin. Ilmunya juga terus ditambahkan dan semakin mendekat, semakin harinya semakin mengenal Allah Azza wa Jalla lebih dalam. Enggak masalah. Tapi kita perlu solusi. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, alhaakumut takatsur, kemudian apa? Hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian ini sudah tersibukkan, terlalaikan dengan memperbanyak segala sesuatu. Sampai kapan? Ada batasannya enggak? Ada. Kata Rasulullah tadi bersabda, wala yamla jawf ibni Adam illa turab. Tidak ada yang akan memenuhi tubuhnya anak Adam, mulutnya anak Adam kecuali apa? Illa turab. Debu, tanah yang akan memenuhinya. Maksudnya kapan? Maksudnya anak Adam itu akan berhenti dari memperbanyak segala sesuatu yang melalaikan ketika ia sudah meninggal, ketika sudah mati. Kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal, terpisah antara jasad dan ruhnya, sudah tidak bisa lagi memperbanyak apa-apa. Harta, gimana memperbanyak harta setelah kematian? Keturunan, gimana memperbanyak keturunan setelah kematian? Keluarga juga nggak bisa. Jabatan sudah selesai. Tidak bisa lagi memperbanyak itu. Tapi lihat, kata Allah Azza wa Jalla, hatta zurtumul maqabir. Nah, perhatikan di sini sampai, hatta sampai. Zurtum artinya dari kata ziarah, berkunjung. Kita kalau dalam bahasa Arab, kalimat ziarah itu berkunjung. Berkunjung ini berkunjung kepada siapapun. Ziaratul aqarib, berkunjung kepada keluarga, juga berkunjung namanya. Tapi kalau sudah bahasa Indonesia, mau kemana? Mau ziarah, pasti ke makam. Ya kan? Pasti ke makam. Padahal kalau dalam bahasa Arab, ziarah itu artinya berkunjung. Mau berkunjung kepada keluarga, kepada guru, kepada teman, kepada kerabat, kepada rekan. Semuanya itu namanya ziarah, berkunjung. Tapi mungkin, kenapa kok orang Indonesia ini konotasinya kalau ziarah itu ke makam? Karena mungkin saja itu berdasarkan atau itu memang karena sabda Rasulullah SAW ketika bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu kala aku melarang kalian untuk apa? Menziarahi kuburan. Tapi saat ini ziarahilah.
Mungkin kemudian apa? Ziaratul kubur itu akhirnya dalam bahasa kita kalau namanya ziarah itu ya ke pemakaman, ke kuburan. Karena berdasarkan penggunaan ini. Tapi kalau kita dalam bahasa Arab, kalau kita nelpon misalkan kawan kita, insyaallah ana ghadan sa'zurukum. Saya besok insyaallah saya akan berkunjung kepada kalian. Ziarah emang kita makam ya, enggak. Jadi bukan. Memang ziarah itu artinya berkunjung. Secara bahasa Arab begitu. Mau berkunjung kepada kawan, mau berkunjung kepada yang sudah meninggal, yang hidup, pemakaman juga namanya juga ziarah. Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ini berkunjung ke pemakaman. Mengumpulkan kita dalam keadaan yang terbaik secara iman, secara Islam, secara takwa, secara ilmu, secara amal, secara petunjuk dan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan mungkin nampaknya tidak ada gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau tidak ada alhamdulillah ana menyingkat waktu. Baik. Kalau tidak ada maka kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.